Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Tahu Network, belajar jaringan komputer jadi lebih mudah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau sharing pengalaman yang baru saja kemarin saya alami ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini topologi yang saya pakai. Dari main router ini saya sudah menyeting simple queues-nya yang di-sharing untuk klien itu sebesar 20 Mbps teman-teman. Dari main router itu saya sudah menyeting simple queues sebesar 20 Mbps per klien ya teman-teman. Sampai di klien ternyata setelah di speed test itu hanya sampai speed yang diperoleh, bandwidth yang diperoleh itu hanya 1 sampai 2 Mbps saja. Nah, ini kenapa yang terjadi? Kok bisa seperti ini ya? Di sini saya akan sharing cara mendiagnosa, cara menelusuri kenapa bandwidth yang seharusnya di-sharing itu 20 Mbps per klien malah yang nyampe hanya 1 sampai 2 Mbps. Di sini ekosistem perangkat yang saya pakai untuk switch-nya itu saya pakai yang switch aksesnya ini ya. Ini saya pakai dari merek Ruiji ya. Untuk access point-nya juga Ruiji. Kemudian untuk switch distribusi dan main router ini saya menggunakan Mikrotik teman-teman. Oke, di sini analisa saya mulai dari access point dulu teman-teman. Untuk access point ini saya melakukan restart ya teman-teman. Kita masuk ke Ruiji Cloud. Ya, ini di sini adalah access point yang menuju ke klien. Jadi klien itu connect-nya ke depan aula ini ya. Ya ini dia bandwidth-nya nggak bisa maksimal ya teman-teman. Di sini saya melakukan restart ya teman-teman ya. Jika dilihat di sini untuk overview-nya semuanya hijau, harusnya kan tidak ada masalah ya teman-teman ya. Kemudian saya melakukan restart. Di sini saya restart. Diklik reboot saja ya teman-teman ya. Klik reboot. Oke, kita kembali ke sini ya. Setelah access point ini di restart, ternyata kasusnya masih sama teman-teman. Untuk klien masih mendapatkan bandwidth sebesar 1 sampai 2 Mbps saja. Kemudian di sini saya lanjut melakukan pengecekan di switch distribusi ya teman-teman ya. Kita kembali ke Ruiji Cloud-nya. Oke, di sini saya coba melakukan cek di switch-nya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini switch saya, switch serinya Ruiji ES218GCP. Nah, ini awalnya port 7 dan 8 ini terhubung ke access point ya teman-teman ya, access point aula depan dan aula belakang. Ya ini awalnya connect-nya di sini. Terus kemudian saya pindah ke port 7 dan 8. Kenapa saya pindah nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya untuk access point aula ya ini awalnya saya colokkan di port 2 dan 4 ya. Jadi di dalam suatu ruangan aula itu saya kasih 2 access point. Awalnya saya colokkan di sini. Indikator menunjukkan normal ya teman-teman ya. Kalau normal kan di sini warnanya hijau, di sini hijau semua teman-teman. Di situ saya coba melakukan restart juga ya teman-teman ya. Jadi dari sini saya melakukan restart tadi switchnya D1 ya.
Oke, di sini saya restart juga teman-teman. Oke, kita kembali. Ternyata setelah saya melakukan restart di switch aksesnya ini teman-teman, itu masih sama saja. Klien masih mendapatkan kecepatan 1 sampai 2 Mbps, tidak ada perubahan teman-teman. Kemudian saya lanjut melakukan pengecekan di switch distribusinya teman-teman. Jadi untuk jalur switch distribusi ke switch akses ini saya menggunakan FO, backbone-nya sudah menggunakan FO teman-teman. Jadi di sini saya melakukan pengecekan transmisi sinyal dari switch distribusi ini ke switch akses, apakah transmisi sinyalnya baik-baik saja. Nah, di sini saya melakukan cek di sini. Di sini teman. Ini saya menggunakan Mikrotik untuk switch distribusinya teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk ke switch distribusinya ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang di port D1 ini yang terhubung ke switch akses, ini saya tes kabelnya. Nah, ini juga masih oke, tidak ada masalah. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang sudah mulai masuk ke jaringan FO. Nah, ini TX-RX perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Di sini untuk TX powernya ini -5 yang berarti bagus sekali. Kemudian untuk RX power ini -25, ya semakin kecil semakin bagus teman-teman. Untuk -25 ini harusnya dia masih bisa mentransfer sinyal dengan cukup baik ya teman-teman ya. Saya melakukan cek di switch distribusi dan ternyata baik-baik saja. Kemudian saya cek jalur FO dari main router ini teman-teman ke switch distribusi. Oke, di sini kita masuk ke sini. Ini yang terhubung ke main router utama itu ini teman-teman. Port saya di sini. Di sini saya juga melakukan checking. Ya, di sini karena ini minusnya nggak keluar ya teman-teman ya. Mungkin karena ini kabelnya saya pakai brand Unify kalau tidak salah ya teman-teman ya. Jadi kabelnya itu sudah jadi. Kabelnya sudah jadi build up dari ketika beli itu dia portnya bentuknya sudah SFP teman-teman. Nah, ini di sini saya melakukan tes kabel ya. Ya, ini linknya oke teman-teman, tidak ada masalah. Kemudian dari FO sini ini sudah kita lakukan cek ya untuk router utamanya juga oke, tidak ada masalah. Kemudian saya lanjut kembali ke router akses, ke switch akses teman-teman. Di switch akses ini ya saya kembali ke switch akses teman-teman. Di sini saya masuk ke switch yang terhubung tadi ya teman-teman ya. Ya ini yang saya suka dari fitur dari Ruiji, kita bisa melakukan checking setiap kabel ini ya teman-teman ya. Itu koneksinya bagaimana, linknya seperti apa, ada error atau tidak, itu bisa dicek setiap portnya ya. Jadi kita bisa kita perlu masuk menggunakan IP ya teman-teman ya, menggunakan IP lokal dari switch ini ya. Jadi kita tidak bisa melakukan pengecekan kabel di Ruiji Cloud. Menunya ada di dalam switch ini sendiri teman-teman. Kita perlu akses ke dalam sini menggunakan IP lokal. Ya, IP lokalnya di sini ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ada manajemen IP. Ya, ini di copy paste saja. Oke, kita masuk. Ya, ini kita sudah akses switch-nya menggunakan IP lokal ya teman-teman ya. Ya, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke ini teman-teman, ke monitoring. Kemudian kabel diagnostik.
Kemudian kita start all saja teman-teman untuk melakukan pengecekan. Ya ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya ini port mana yang error itu bisa dilihat di sini. Jadi awal mulanya switch saya itu ada di port 2 dan 4 ya teman-teman ya. Ya ini disconnected karena memang sudah saya pindah. Ya ini di sini kalau ada error kabelnya nanti akan muncul keterangan abnormal teman-teman. Kemudian di sini yang terbaca abnormal itu port 2 dan 4. Port 2 dan port 2 dan 4 ini waktu itu kebaca abnormal. Jadi di situ saya kemudian mencoba pindah port teman-teman dari yang awalnya di port 2 dan ke 4 ini, port 2 dan 4 ini saya pindah ke port 7 dan 8. Setelah portnya saya pindah ke port 7 dan 8 tadi teman-teman. Nah ini bisa menyentuh 20 Mbps teman-teman. Setelah dilakukan speed test itu kurang lebih bisa dapat 20 Mbps. Berarti di situ saya simpulkan bahwa port 2 dan 4 ini dia sudah error teman-teman, sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah muncul ini tadi ya, hasil tesnya keluar abnormal. Ternyata setelah saya pindah tidak ada masalah untuk access point tersebut. Speed testnya juga menyentuh 20 Mbps yang berarti sudah normal ya teman-teman ya. Dari yang awalnya hanya 1-2 Mbps saja sekarang sudah bisa menyentuh 20 Mbps sesuai limitasi yang saya setting di simple use. Berarti intinya untuk port 2 dan 4 ini sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah rusak portnya teman-teman. Oke teman-teman, demikian cara saya menganalisa sebuah jaringan WiFi kenapa bisa speednya bisa turun. Yaitu mungkin teman-teman bisa melakukan analisa yang seperti saya lakukan ya. Intinya teman-teman bisa melakukan cara atau metode seperti yang saya buat seperti ini ya. Teman-teman bisa cek satu-satu. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa mencerahkan teman-teman yang sedang kesulitan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.